Bab 926 No More Than Door. Jiang Qixia dengan dingin tersenyum ketika Murong Mingtian menyerah. Saat dia memegang tombak merah menyala, meskipun dia hanya peringkat 4 Martial King, auranya bahkan lebih kuat daripada Murong Mingtian. Saat dia berdiri di sana, dia seperti dewa perang yang tak terkalahkan. Dia memiliki kemampuan untuk membunuh semua orang di tempat kejadian, dan dia menyebarkan ketakutan di antara hati mereka. Tiba-tiba, Jiang Qixia melambaikan tombak di tangannya. Saat seluruh istana gemetar hebat, dia menunjuk Murong Mingtian dan berteriak, "Murong Mingtian. Menghargai fakta bahwa kamu adalah seorang senior, aku selalu menjaga sedikit muka untuk kamu dan tidak membuat hal-hal sulit di depan penerus kamu. Namun, ketika aku memberimu wajah, kamu menolaknya. Jika aku tidak menjelaskannya, kamu lupa siapa yang kuat dan siapa yang lemah. Kamu lupa siapa tuannya dan siapa budaknya. Kamu benar-benar berpikir kamu, hanya peringkat 7 Martial King, dapat duduk sama terhadap sekte tanah terkutukku?" Saat Jiang Qixia berbicara, dia melepaskan tekanan tak terbatas dari tombaknya. Itu sangat kuat sehingga bahkan tubuh Murong Mingtian tidak bisa menahan gemetaran. Dia hanya berhasil menstabilkan dirinya setelah mundur 2 langkah. Selain Murong Mingtian, bagaimanapun, sisa orang-orang dari Nusantara Eksekusi Immortal merasa lutut mereka menjadi lemah. Mereka dipaksa berlutut di tanah dengan kekuatan yang begitu kuat, dan beberapa bahkan dipaksa untuk berbaring di lantai. Mereka tidak punya kekuatan untuk bangkit. "Teman aku, Jiang Qixia, mohon berbesar hati. Aku salah sebelumnya. Aku belum menjelaskan posisi aku sendiri. Selama kamu memberi kami kesempatan untuk memulai lagi, Kepulauan Eksekusi Immortal aku akan bersedia mengikuti sekte tanah terkutuk kamu dan melakukan apapun untuk itu. Kami akan melakukan semua yang kami bisa untuk keuntungan kamu, dan kami tidak akan berani memberikan rasa tidak hormat." Murong Mingtian memohon dengan sangat petili saat ia dengan cepat menekuk pinggangnya dan membungkuk. Namun, Jiang Qixia hanya memberikan senyum acuh tak acuh sebelum adegan seperti itu. Kemudian, dia berkata, "Jika kamu ingin hidup, maka berlututlah, bersujudlah, dan minta maaf. Jika kamu membuatku bahagia, maka aku akan memberimu kesempatan." Seseorang dari Nusantara Eksekusi Immortal berteriak dengan marah, "Kamu ingin moyangku bersujud padamu?" Bahkan tidak berpikiran, booming. Namun, sebelum dia bahkan berhasil selesai berbicara, sebuah ledakan teredam terdengar. Orang itu berubah menjadi genangan darah. Mereka terkejut dan ketakutan, tetapi ada juga yang marah. Bagi mereka, Murong Mingtian adalah leluhur mereka. Mereka bisa membuang martabat, tetapi Murong Mingtian tidak bisa. Permintaan Jiang Qixia untuk berlutut adalah sesuatu yang tidak bisa mereka toleransi. "Kalian semua, tutup mulutmu." Tapi tepat pada saat itu, Murong Mingtian berteriak keras. Setelah berbicara, dia menekuk lutut dan berlutut ke tanah. Kemudian, dengan wajah penuh ketulusan, dia berkata, "Teman aku Jiang Qixia, aku, Murong Mingtian, telah kurang ajar. Jika kamu ingin membunuh aku atau menyiksaku, aku tidak punya kata-kata keluhan, tapi tolong beri penerus aku kesempatan untuk hidup." Kemudian, dia membungkuk, dan dengan kuat membanting kepalanya ke tanah. Dia benar-benar bersujud dan mengakui kesalahannya. Wus. Tapi sebelum kepalanya menyentuh tanah, sebuah tangan tiba-tiba muncul, memegangi kepalanya, menghentikan gerakannya ke bawah. Ketika dia mengangkat kepalanya, dia melihat itu adalah Jiang Qixia. Pada saat itu, dia sudah menyingkirkan tombak yang mengerikan, dan sedang menatap Murong Mingtian sambil tersenyum. Dia berkata, "Murong Mingtian, mengapa kamu melakukannya sejak awal jika kamu akan menunjukkan penyesalan saat ini? Namun, karena kamu asli, aku tentu tidak akan mempersulit kamu." Setelah berbicara, Jiang Qixia membantu Murong Mingtian berdiri, lalu berjalan ke kursi di istana dan duduk. Baru kemudian dia melambaikan tangannya dan berkata, "Kalian semua, bangkit." Meskipun Jiang Qixia telah berbicara, dan dia juga menyingkirkan tekanannya yang tak terbatas. Tidak ada orang dari Kepulauan Eksekusi Immortal yang naik. "Semua orang, bangkit," kata Murong Mingtian saat dia menoleh ke arah kerumunan. Hanya setelah Murong Mingtian berbicara barulah mereka bangkit. Pada saat itu, mereka basah oleh keringat. Ekspresi aneh dikenakan di wajah mereka, tetapi yang paling penting, tubuh mereka gemetaran. Bahkan master dari Kepulauan Eksekusi Abadi, Murong Mikong, adalah sama. Dia bertindak seolah-olah dia telah mengalami perang yang sangat brutal. "Jangan khawatir. Bagi orang luar, kita masih menjalin hubungan kooperatif. Kamu masih penguasa wilayah Laut Timur ini. Namun, kamu harus tahu ini dengan baik di hatimu. Kami tidak duduk di tanah yang sama. Kami adalah tuanmu. Jika ada yang kedua kalinya, jika ada orang yang berani untuk tidak menghormati atasan mereka dan bertentangan dengan kata-kata kami, maka aku tidak akan sopan seperti hari ini. Mengerti?" Jiang Qixia berbicara dengan nada yang mirip dengan tuan yang memarahi pelayannya. "Teman aku Jiang Qixia, terima kasih atas kedermawanan kamu,
kata Murong Mingtian sambil mengangguk. Meninggalkan, lakukan hal-hal dengan baik untuk aku, dan di masa depan, aku dapat membawa kamu pergi dari tempat kecil ini dan pergi ke tanah suci martialisme untuk memperluas wawasan kamu. Aku bisa menunjukkan kepada kamu dunia kultivasi yang sebenarnya. Jiang Qixia dengan santai melambaikan tangannya. Murong Mingtian dan yang lainnya membungkuk, lalu berbalik dan pergi. Namun, berbeda dengan arogansi yang mereka masuki, pada saat itu, mereka benar-benar mencapai ekstrim dari kepicikan. Semua orang dari Nusantara Eksekusi Immortal merasakan penindasan yang ekstrim di hati mereka, tetapi mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Tidak ada yang berani mengatakan apapun. Hanya ketika mereka berjalan menuruni puncak, Murong Mingtian berkata, kamu semua pasti sangat bingung mengapa aku tidak mulai menyerang Jiang Qixia dan malah hanya kebobolan, kan? Leluhur, aku yakin kamu memiliki sesuatu dalam pikiran, kata Murong Nikong. Murong Sun dan yang lainnya juga mengangguk setuju. Selama bertahun-tahun, alasan Kepulauan Eksekusi Immortal berkembang begitu lancar adalah semua karena leluhur ini. Mereka menaruh kepercayaan besar pada keputusannya. Persenjataan yang diambil Jiang Qixia tadi tidak sederhana sama sekali. Itu bukan hanya persenjataan kerajaan. Itu memiliki sifat yang sama dengan pedang penyegel iblis itu mampu menghalangi persenjataan kerajaanku. Dalam pertempuran antara Royal Armament, jika sudah ada satu sisi yang ditakuti bahkan sebelum pertempuran dimulai, maka itu akan menjadi pertempuran yang berat. Selain itu, aku tidak dapat memastikan bahwa Royal Armament khusus adalah kartu truf terakhir Jiang Qixia. Dalam situasi tanpa jaminan, aku tidak akan memperkenalkan permusuhan penuh di antara kami, karena jika aku tidak bisa mengalahkannya, aku tidak hanya akan kehilangan nyawa aku. Kalian semua akan mati juga, kata Murong Mingtian. Leluhur, apa yang harus kita lakukan sekarang? Tanya Murong Nikong. Murong Mingtian menghela napas dalam-dalam, lalu mengucapkan satu kata, bertahan. Pada saat yang sama, di dalam istana, Jiang Qixia dan yang lainnya berdiri dengan wajah penuh sombong. Senior, bahwa Murong Mingtian membuat terobosan untuk peringkat 7 Martial King, lalu dia segera menunjukkan wajah aslinya dan berani menyerang kita. Orang ini tidak bisa tetap hidup. Mengapa kamu tidak langsung membunuh mereka? Zhao Yuetian dan Wu Kunlun bertanya dengan bingung. Jika aku melawannya, tentu saja aku akan menang. Tapi peringkat 7 Martial King tidak mudah. Bahkan jika aku dapat memerintah sebagai pemenang, aku masih akan dipaksa untuk membayar semacam harga. Saat ini, kita sedang menghadapi musuh yang sama. Tidak perlu saling membunuh. Selain itu, di mataku, dia adalah seekor anjing. Apakah anjing ini setia atau tidak? Tidak masalah selama dia bisa menggigit orang lain untuk aku. Tapi kamu juga harus ingat bahwa seekor anjing akan selamanya menjadi seekor anjing. Tidak perlu memandang mereka seolah-olah mereka manusia. Jika, suatu hari, anjing ini benar-benar berani menggigit tuannya, maka kita bisa membunuhnya dan memakan dagingnya. Semuanya ada dalam genggaman aku. Siapa yang memiliki peluang melawan kita di wilayah Laut Timur kecil yang lemah ini? Kami hanya memiliki satu lawan sejati, penyihir itu. Namun, dia mungkin lawan, tapi dia tidak akan luput dari genggamanku. Jiang Qixia tersenyum puas dan percaya diri di wajahnya. Bab 927 Ayah dari Putri Suci. Kata-kata Jiang Qixia tidak diucapkan secara pribadi melalui pesan mental. Jadi, hampir semua orang di dalam istana mendengar mereka dengan jelas dan jernih. Jiang Qixia ini terlalu menakutkan. Di usia yang begitu muda, kemajuan pemikirannya sudah sangat rumit. Aku tidak pernah merasa aman di tangannya. Sebaliknya, aku malah merasa lebih berbahaya, kata Sumei sedikit khawatir ketika dia mengirim pesan mental. Dia memang bukan orang yang baik sama sekali, tetapi setidaknya untuk sementara, kita aman di tangannya. Jika Murong Mingtian benar-benar membawa kami pergi, Murong Sun tidak akan membiarkan kami pergi, jawab Surou. Aku mendengar bahwa kamu memiliki tubuh ilahi. Tepat pada saat itu, Jiang Qixia mengarahkan pandangannya ke arah Ziling. Apalagi dengan senyum ringan, dia berjalan ke arahnya. Tubuh ilahi. Ini pertama kalinya aku melihat tubuh ilahi yang begitu lemah. Dia bahkan kurang dari sampah. Zhao Yuetian juga berjalan dan dia memandang Ziling dengan wajah penuh penghinaan. Namun, setelah dia dengan hati-hati memeriksa wajah Ziling, dia melengkungkan bibirnya. Dia berkata dengan senyum aneh, meskipun kultivasinya agak lemah, dia tidak terlihat terlalu buruk. Wajah ini benar-benar yang paling indah yang pernah aku lihat. Saat dia berbicara, Zhao Yuetian menatap Jiang Qixia, lalu berkata, Senior, bagaimana kalau kamu mengambil gadis ini? Meskipun dia sangat lemah, dengan wajah itu sendiri, kamu dapat membuat beberapa orang kagum jika kamu membawanya kembali. Junior Zhao, Senior Jiang bukanlah seseorang yang tamak akan keindahan. Jika kamu bertanya kepada aku, kamu ingin mengambil Ziling ini kembali, kan? Wu Kunlun berjalan, lalu berkata kepada Jiang Qixia, Senior, aku sudah bertanya-tanya, dan dia memang tubuh suci. Ketika dia dilahirkan,
pemandangan yang dipicunya telah cukup menyebabkan keributan. Banyak orang yang menyaksikannya secara pribadi, jadi fakta bahwa dia adalah tubuh ilahi seharusnya benar. Namun, aku tidak tahu mengapa bakatnya dalam berkultivasi adalah selemah ini. Dia yang terlemah dari semua orang ini. Alasan yang tepat mengapa bisa diketahui melalui pemeriksaan. Saat Jiang Qixia berbicara, dia menghendaki pintu untuk membuka di kandang formasi roh yang mengunci Ziling dan yang lainnya. Dia kemudian melangkah masuk. Apa yang sedang kamu lakukan? Menjauhlah dari saudaraku Ziling. Surou dan Sumei melompat maju, ingin menghentikan Jiang Qixia. Namun, ada jarak yang sangat besar dalam budidaya antara kedua kelompok ini. Bagaimana mungkin mereka berdua bisa menghentikannya? Dalam sekejap mereka mulai bergerak, mereka diselimuti oleh aura Jiang Qixia, dan benar-benar beku. Pada saat yang sama, Jiang Qixia telah meraih pergelangan tangan Ziling saat dia mulai dengan serius mengamatinya. Hahaha, surga membantuku, surga membantuku. Murong Mingtian, kamu rubah tua, kamu cukup ganas. Tetapi sayangnya, persiapan kamu telah menjadi hadiah bagi aku sendiri. Jiang Qixia melepaskan setelah beberapa saat. Di wajahnya, senyum gembira muncul. Dia mulai tertawa keras, dan tidak bisa menenangkan dirinya untuk sementara waktu. Zhao Yuetian dan Wu Kunlun merasa bingung karena ledakan itu. Namun, mereka pasti tahu itu sesuatu yang baik. Jadi, mereka bertanya pada saat yang sama, Senior Jiang, apa yang kamu temukan? Hahaha, aku tidak bisa membocorkan rahasia ilahi, tetapi singkatnya. Gadis ini adalah milikku. Jiang Qixia sekali lagi menatap Ziling. Sepertinya dia tidak melihat keindahan, tetapi sebaliknya, pada harta karun. Ziling dan yang lainnya dengan erat merajut alis mereka. Mereka tahu mengapa dia mengatakan itu. Dia pasti telah menemukan rahasia Heaven Gripping Pellet, dan ingin mengambil kekuatan Ziling untuk dirinya sendiri. Waktu berlalu, dan setelah berkedip, beberapa hari telah berlalu. Di dalam hutan tertentu di wilayah Laut Timur, ada kuil kecil usang. Di dalamnya ada Chu Feng, Qiu Sui Fuyan, dan Lady Piao Miao. Chu Feng dan Qiu Sui Fuyan berada dalam kondisi yang cukup baik, tetapi kekhawatiran melanda seluruh wajah mereka. Mereka tampak sangat cemas pada Lady Piao Miao yang berbaring di tanah. Sejak Lady Piao Miao kehilangan kesadaran, dia belum bangun. Selain itu, auranya terus meluncur ke bawah. Dia, awalnya peringkat 6 Martial King, kini menjadi peringkat 5 Martial King. Kultivasinya menyusut. Belum lagi Chu Feng, bahkan Qiu Sui Fuyan tidak bisa berbuat apa-apa tentang itu. Mereka kehabisan ide. Sister Fuyan, jika ini terus berlanjut, kultivasi senior Piao Miao akan terus menurun, dan sepertinya dia tidak akan bisa bertahan hidup juga. Kita tidak bisa menunggu kematiannya di tempat seperti ini, dan kita harus memikirkan sesuatu, kata Chu Feng dengan prihatin. Dia menggunakan teknik yang seharusnya tidak digunakan, jadi kita tidak bisa melakukan apa-apa tentang itu. Hanya ada satu orang yang bisa menyelamatkannya. Melihat waktu yang telah berlalu, dia harus segera tiba, kata Qiu Sui Fuyan. Seseorang datang, siapa? Tanya Chu Feng ingin tahu. Kamu kenal orang ini, kata Qiu Sui Fuyan. Aku kenal dia. Chu Feng bahkan lebih bingung. Ekspresi Qiu Sui Fuyan tiba-tiba berubah sedikit, lalu dia menggosok kalung itu di lehernya dan dia berkata, bicaralah tentang iblis. Ia di sini. Chu Feng dengan cepat melemparkan pandangannya keluar kuil kecil, dan seperti yang diharapkan, seseorang segera muncul dan dengan cepat terbang. Taku senior, namun, setelah melihat orang itu, ekspresi Chu Feng sangat berubah. Matanya penuh kejutan, karena Chu Feng benar-benar tahu pria tua itu. Dia tidak hanya mengenalnya, orang ini telah membantunya berkali-kali sebelumnya. Dia adalah orang yang kuat dan terkenal di Akademi Forseas, Taku, yang asalnya misterius dan kultivasinya sangat dalam. Fuyan, bagaimana kondisi ibumu? Wajah Taku tampak cemas setelah dia masuk. Dia tidak menyapa Chu Feng saat dia langsung bertanya pada Qiu Sui Fuyan. Apa, ibu? Hati Chu Feng terkejut. Kata itu benar-benar membuatnya takut. Masuklah sendiri dan lihatlah. Qiu Sui Fuyan tidak menjawab, dan sebaliknya menatap Lady Piao Miao. Taku tidak repot dengan pertanyaan lagi. Dia melompat maju dan segera muncul di depan Lady Piao Miao. Dia duduk di tanah dengan kaki bersilang, dan mengamati keadaan Lady Piao Miao saat ini. Setelah beberapa saat, Taku mengeluarkan beberapa pelet obat dengan khasiat khusus dan memasukkannya ke mulut Lady Piao Miao. Setelah membantunya memperbaiki mereka, dia kembali menatap Qiu Sui Fuyan dan Chu Feng, dan berkata, jangan khawatir. Meskipun dia menggunakan teknik terlarang, menyebabkan kerusakan serius pada tubuhnya, setidaknya hidupnya tidak dalam bahaya. Setelah berbicara, dia tidak memperhatikan mereka lagi. Dia langsung menggunakan teknik misterius, meletakkan formasi, dan mulai menyembuhkan Lady Piao Miao dengan metode khusus. Chu Feng, ayo pergi. Jangan ganggu dia. Saat Qiu Sui Fuyan berbicara, dia berjalan keluar kuil kecil.
Setelah melihat Taku dan Lady Piao Miao sekilas, Chu Feng mengikutinya keluar karena dia tahu Qiu Sui Fuyan memiliki sesuatu yang ingin dia katakan kepadanya. Aku yakin kamu sudah membuat 1 atau 2 tebakan, bukan? Qiu Sui Fuyan bertanya sambil tersenyum setelah datang ke sudut yang damai. Aku, Chu Feng agak ragu-ragu dan akhirnya tidak menanggapi. Kamu benar, Lady Piao Miao adalah ibuku, dan Taku adalah ayahku, kata Qiu Sui Fuyan dengan sedikit kesedihan. Chu Feng menarik napas dalam-dalam dari udara. Meskipun dia sudah menebaknya, Chu Feng masih merasa sangat terkejut ketika dia mengkonfirmasi itu dari Qiu Sui Fuyan sendiri. Dalam sekejap, emosi di hatinya melonjak dan dia tidak bisa tetap tenang. Bab 928 Lady Piao Miao Awakes. Saudari Fuyan, ada beberapa hal yang aku tidak yakin apakah aku harus bertanya atau tidak, kata Chu Feng setelah mengetahui berita yang mengejutkan tersebut. Tidak ada yang tidak bisa ditanyakan di antara kami. Tanyakan apapun yang kamu mau, kata Qiu Sui Fuyan. Kamu, Senior Piao Miao, dan Senior Taku adalah keluarga. Mengapa kamu tidak bisa hidup bersama, dan sebaliknya, hidup dalam perpisahan? Apakah ada alasan? Tanya Chu Feng ingin tahu. Sebenarnya itu kecelakaan ketika ibu dan ayah aku melahirkan aku. Tuan ibu aku pernah mengatakan kepadanya bahwa dia dilarang menyembunyikan perasaan pada pria manapun. Dia takut perasaan antara pria dan wanita akan mengikat hati ibuku. Mencegahnya dari sepenuhnya menempatkan pikirannya untuk menjaga puncak berkabut dan memengaruhi keputusannya dalam memilih pengganti. Ibuku berjanji pada tuannya bahwa dia tidak akan melakukannya, namun secara tidak sengaja memiliki hubungan dengan ayahku, dan bahkan menjadi hamil dengan aku. Dia merasa malu, jadi dia tidak bertemu dengan ayah aku. Namun, aku tahu dia mencintainya. Dia selalu menyalahkan dirinya sendiri, dan dia selalu merasa dia memperlakukan ayahku dengan tidak adil karena sumpah. Dia merasa bahwa dia telah mengecewakan ayahku. Adapun ayahku, dia juga sangat mencintai ibuku. Meskipun ibu aku secara tidak masuk akal mengusirnya dan tidak mau bertemu dengannya, ayah aku belum menemukan pasangan lain. Selain itu, dia tampaknya memahami kesulitan ibuku, jadi dia tidak pernah mencari aku atau ibuku atas kemauannya sendiri. Saat ini, aku bertanya-tanya apakah ibuku akan menyalahkanku karena memanggil ayahku. Dia belum pernah melihat penampilannya yang sebenarnya, dan aku pikir dia tidak ingin dia melihat seperti apa penampilannya sekarang, kata Qiu Sui Fuyan sedikit cemas. Tapi bukankah Taku senior satu-satunya yang bisa menyelamatkan senior Piao Miao? Jika kamu tidak memanggilnya, mungkin dia bahkan tidak memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Aku yakin Piao Miao senior tidak akan menyalahkan kamu, Sister Fuyan, Chu Feng menghibur. Bahkan jika ibuku menyalahkanku, aku harus memanggil ayahku. Aku tidak bisa menyaksikan ibuku meninggal, kata Qiu Sui Fuyan. Setelah itu, Chu Feng dan Qiu Sui Fuyan menunggu di luar kuil. Mereka tidak masuk untuk mengganggu perawatan Lady Piao Miao. Karena lukanya sangat parah, proses penyembuhannya sangat panjang. Dibutuhkan 2 hari penuh dan 1 malam. Selama periode waktu itu, baik Chu Feng dan Qiu Sui Fuyan sangat khawatir. Mereka takut Lady Piao Miao tidak akan sanggup menanggung kesengsaraan ini. Fuyan. Akhirnya, Taku berjalan keluar dari kuil kecil dan dengan ringan memanggil nama Qiu Sui Fuyan. Bagaimana itu? Bagaimana luka ibuku? Qiu Sui Fuyan dengan cepat bangkit dan Chu Feng juga mengikuti. Saat itu, Chu Feng dengan hati-hati mengamati Taku. Akhirnya, dia bisa mendeteksi kekuatannya. Orang tua ini memang raja bela diri, dan budidayanya sangat kuat, bahkan di atas Qiu Sui Fuyan, dia adalah raja bela diri peringkat 4. Meskipun dia sedikit lebih lemah dari karakter puncak seperti Lady Piao Miao, Murong Mingtian, dan Murong Nikong, budidayanya sudah sangat kuat di wilayah Laut Timur. Namun, pada saat itu, Taku memiliki aura yang sangat lemah. Wajahnya pucat seperti kertas. Orang bisa mengatakan bahwa dia telah menghabiskan sedikit kekuatannya untuk menyelamatkan Lady Piao Miao. Lukanya pada dasarnya stabil. Dia akan segera bangun. Namun, izinkan aku bertanya kepada kamu, siapa yang memaksanya ke keadaan ini? Taku memiliki nada yang sangat tenang, tetapi Chu Feng bisa melihat amarah yang tersembunyi di dalam matanya. Ada untayan kemarahan yang ekstrim. Itu adalah orang-orang dari Kepulauan Eksekusi Immortal, dan juga orang-orang dari Tanah Suci Martialism. Mereka terlalu kuat. Mereka bahkan bisa memaksa ibu ke negara ini, jadi jangan lakukan apa-apa. Kalau tidak, jika sesuatu terjadi pada kamu, ibu aku akan merasa lebih malu, desak Qiu Sui Fuyan. Ibumu tidak berutang padaku apapun, jadi mengapa dia harus merasa malu? Tapi tidak peduli bagaimana dia menatapku, dalam hatiku, aku, Qiu Sui Taku, akan selalu menjadikannya sebagai istriku, dan aku akan selalu menjadikanmu sebagai putriku. Saat ini, istri dan anakku telah diintimidasi ke keadaan seperti ini. Bagaimana bisa aku tidak melakukan apa-apa? Taku jelas tidak mau meninggalkan masalah ini sendirian.
Fuyan, Fuyan, suara panggilan yang lemah datang dari kuil. Itu adalah Lady Piao Miao, dia terbangun. Fuyan, cepat masuk dan periksa ibumu. Taku bersuka cita, tetapi dia sendiri tidak berani masuk. Kalian berdua, tunggu aku di sini. Ayah, jangan pergi. Setelah meninggalkan instruksi seperti itu, Qiu Sui Fuyan memasuki kuil yang rusak. Pada saat itu, Lady Piao Miao memang terbangun, dan dia duduk bersila. Meskipun kulitnya masih sangat miskin, dia dalam kondisi yang jauh lebih baik dibandingkan dengan saat-saat tak sadarkan diri. Setidaknya, dia selamat dari risiko seperti itu. Namun, kultivasinya masih di peringkat 5 Martial King, itu tidak kembali ke peringkat 6 Martial King. Orang bisa melihat bahwa meskipun mempertahankan hidupnya, dia masih harus membayar mahal. Ayahmu datang kan? Lady Piao Miao berkata dengan tenang setelah melihat Qiu Sui Fuyan. Dia belum, bantah Qiu Sui Fuyan tanpa sadar. Jangan berpura-pura, aku sebenarnya sudah bangun cukup lama. Aku tahu dia ada di sini. Selain dia, tidak ada orang lain yang bisa menyelamatkan aku, kata Lady Piao Miao. Ibu, jangan salahkan aku. Kamu tahu hanya ayah aku yang bisa menyelamatkan kamu. Jadi, aku hanya bisa memanggilnya. Kalau tidak, jika sesuatu terjadi pada kamu, dia pasti akan menyalahkan aku selama sisa hidup aku. Qiu Sui Fuyan agak gugup. Orang bisa melihat bahwa dia cukup takut pada Lady Piao Miao. Anak bodoh. Mengapa aku menyalahkanmu? Tapi, hanya saja, dia sekarang melihat penampilan jelekku. Dia pasti sangat menyesal memiliki hubungan dengan aku kan? Ketika Lady Piao Miao berbicara, meskipun dia terlihat sangat tenang, sedikit kekhawatiran mengalir di matanya. Dia belum. Dia hanya marah karena seseorang memaksa kamu ke keadaan seperti ini. Dia bahkan bersiap untuk membalasmu. Namun, ayah masih hanya peringkat 4 Martial King. Belum lagi tanah suci martialisme Jiang Qixia dan Murong Mingtian yang tercela dan licik, ia bahkan tidak akan bisa berurusan dengan Murong Nikong. Tapi, dia tidak mendengarkan kata-kataku dan aku tidak bisa meyakinkannya apapun yang terjadi. Ibu, bagaimana kalau kamu coba? Ayah pasti akan mendengarkan kata-kata kamu, kata Qiu Sui Fuyan. Apakah ayahmu benar-benar tidak merasa jijik pada penampilanku? Dia juga tidak menyalahkan aku karena meninggalkannya begitu lama. Tapi nampaknya Lady Piao Miao lebih peduli dengan pendapat Taku tentang dia. Ibu, jangan khawatir. Ayah sangat mencintaimu, dan yang dia pedulikan bukanlah penampilanmu, tetapi kamu sebagai pribadi. Dalam hatinya, hanya ada kamu. Kalau tidak, mengapa dia tetap sendirian selama bertahun-tahun? Wanita seperti apa yang tidak dapat dia temukan dengan kultivasi seperti miliknya? Qiu Sui Fuyan berkata sambil tersenyum. Bab 929 Mutiara Warisan Abadi. Lady Piao Miao terdiam dalam pemikiran yang mendalam. Setelah beberapa saat, dia menghela nafas, seolah melepaskan beberapa emosi yang terpendam. Dia sepertinya telah memutuskan sesuatu. Setelah dia tersenyum pahit namun penuh harap, dia berkata, Fuyan, panggil ayahmu. Aku memiliki beberapa kata yang ingin aku katakan kepadanya secara pribadi. Sangat, itu keren. Ibu, tunggu sebentar, aku akan memanggil ayah sekarang. Ketika Lady Piao Miao benar-benar ingin melihat Taku, Qiu Sui Fuyan bersukacita, dan dia buru-buru berlari keluar. Setelah Qiu Sui Fuyan pergi, Lady Piao Miao dengan cepat membersihkan pakaian dan rambutnya. Meskipun wajahnya penuh dengan bekas luka, dan dia sangat jelek, dia masih ingin membereskan dirinya sebaik mungkin sebelum melihat Taku. Ayah, ibu ingin kamu masuk, kata Qiu Sui Fuyan dengan senyum tipis. Tampaknya dia sangat menantikan hari ini. Apa, ibumu ingin aku masuk? Dia bersedia menemuiku sekarang? Taku terkejut. Dia sama-sama terkejut dan gelisah. Benar sekali, cepat masuk, dia sedang menunggu. Qiu Sui Fuyan tersenyum lebih cantik. Taku tidak lagi ragu-ragu. Saat dia menganggukkan kepalanya, dia melompat ke kuil dengan satu kakinya. Biasanya, dia akan terbang, tetapi dia tidak bukti kegugupannya yang ekstrim. Chu Feng tidak bisa menahan senyum di adegan itu juga. Dalam benaknya, Taku adalah orang tua aneh yang tidak takut pada apapun. Namun, menilai dari tindakannya hari ini, sepertinya dia memiliki seseorang yang dia takuti. Tapi itu tidak memalukan karena yang dia takuti adalah yang dia cintai. Menanyakan diri sendiri, apakah Chu Feng tidak takut Ziling, Surou, dan yang lainnya juga? Dia melakukannya, tetapi bukan rasa takut yang pertama kali muncul dalam pikiran. Dia takut mereka akan merasakan keluhan. Dia takut dengan kemarahan mereka. Meskipun ketakutan, tetapi pada dasarnya berbeda. Ketakutan dengan cara ini adalah ekspresi cinta. Alasan Chu Feng tersenyum adalah karena dia merasa bahagia untuk Taku. Dari ekspresinya dan Qiu Sui Fuyan, Lady Piao Miao memanggil Taku karena sesuatu yang menyenangkan. Sangat mungkin, pasangan suami istri yang telah berpisah ini selama bertahun-tahun akan bersama lagi.
Seperti yang diduga, setelah beberapa saat, Taku melayang keluar dari kuil yang rusak dengan ceria. Wajahnya penuh kemudaan, dan dia bahkan tidak bisa menyembunyikan senyumnya. Bahkan tidak perlu menyebutkan betapa bahagianya dia. Chu Feng, cepat masuk. Istri aku memiliki sesuatu yang ingin dia katakan kepada kamu berdua. Hahaha, senyum Taku benar-benar sangat mempesona, dan mengucapkan kata istri mengungkapkan mengapa dia sangat bahagia. Setidaknya, dia berani mengatakan itu karena Lady Piao Miao mengizinkannya, karena mereka sepertinya tidak akan hidup terpisah lagi. Mereka telah berdamai. Chu Feng pertama kali menatap Qiu Sui Fuyan, tersenyum, lalu berjalan di kuil yang rusak bersama. Setelah melangkah keluar untuk memanggil Chu Feng dan Qiu Sui Fuyan, Taku kembali ke kuil, dan ia dengan intim meletakkan pakaian di atas wanita Piao Miao yang bersila. Bagaimana suasana penuh kasih ini tampak seperti salah satu kekasih yang telah berpisah selama bertahun-tahun? Mereka tampak seperti pasangan tua yang saling membantu di saat dibutuhkan. Tidak ada perasaan asing karena perpisahan bertahun-tahun. Lady Piao Miao mengangkat kepalanya ketika mereka masuk. Setelah melihat Taku di belakangnya, yang kemudian kembali dengan senyum lembut, sedikit resolusi muncul melewati mata Lady Piao Miao. Wos. Tiba-tiba, Lady Piao Miao menyilangkan tangannya dan mengucapkan mantra khusus. Dia menutup matanya, dan pada saat yang sama, semburan angin kencang mengelilingi tubuhnya. Auranya mulai berubah, dan itu terus menurun. Itu jatuh begitu cepat sehingga mengejutkan. Peringkat 4 Martial King, peringkat 3 Martial King, pangkat 2 Martial King, pangkat 1 Martial King, peringkat 9 Martial Lord. Hanya dalam sekejap, Lady Piao Miao, Raja Bela Diri, telah menjadi Dewa Bela Diri. Selain itu, kultivasinya masih menurun dengan cepat, dan bahkan semakin cepat. Chu Feng dan Qiu Sui Fuyan ketakutan ketika itu terjadi, tetapi setelah melihat penampilan Taku yang tenang dan damai, mereka tidak mengajukan pertanyaan. Sangat jelas, dia tahu apa yang dia lakukan, dan dia mungkin sudah menyetujuinya. Akhirnya, kultivasi Lady Piao Miao menghilang sepenuhnya. Dia, peringkat 5 Martial King, menjadi orang normal yang bahkan tidak memiliki sedikit aura kultivasi. Wus. Tetapi pada saat itu, Lady Piao Miao membuka mulutnya, dan dari situ dia meludahkan benda seukuran mutiara yang bersinar dengan cahaya redup. Mata Chu Feng bersinar ketika tatapannya jatuh pada mutiara itu. Itu tidak sederhana sama sekali. Ada kekuatan yang sangat kuat terkandung di dalamnya, itu semua adalah kultivasi Lady Piao Miao. Chu Feng mengerti, kultivasinya tidak jatuh tanpa alasan sama sekali. Itu baru saja berubah menjadi mutiara mistis ini, dan yang lebih penting, itu tampaknya disengaja. Chu Feng, teknik misterius yang aku kembangkan disebut teknik misterius pemindahan abadi. Dengan teknik misterius itu, selain mendapatkan kekuatan yang lebih besar dengan penyalaan kultivasi seseorang sendiri, ada hal lain yang bisa dilakukan. Ia dapat memadatkan kultivasi seseorang menjadi mutiara. Itu untuk sementara dapat membantu setiap penerus di saat yang genting untuk pertempuran. Adapun mutiara ini, itu disebut mutiara warisan abadi. Semua kultivasi aku telah bergabung ke dalamnya. Namun, aku telah menggunakan sedikit kekuatan untuk melakukannya, jadi budidaya di dalam mutiara ini bukan peringkat 5 Raja Bela Diri, tetapi peringkat 4 Raja Bela Diri. Tapi, jika kamu bisa memperbaikinya, dan menambahkannya ke kekuatan bertarungmu, mungkin kamu bisa menghadapinya dengan Jiang Qixia, kata Lady Piao Miao sambil tersenyum. Lady Piao Miao, aku tidak bisa melakukan itu. Chu Feng ketakutan ketika dia bergegas mendorong hal yang begitu penting. Dengarkan apa yang harus kukatakan dulu. Membakar kultivasi sendiri sudah merupakan hal yang tabu. Bahkan jika aku tidak memadatkan kultivasi hidup aku ke dalam mutiara warisan keabadian ini, aku tidak akan pernah membuat kemajuan dalam kultivasi selama sisa hidup aku. Selain itu, kultivasi aku akan cepat memudar, dan pada akhirnya, aku masih akan menjadi orang yang tidak berguna seperti aku sekarang. Daripada membiarkannya lenyap dengan sendirinya, mengapa tidak malah memadatkannya menjadi mutiara dan membiarkannya membantu kamu? Kamu tidak hanya harus menyelamatkan Ziling dan yang lainnya, kamu harus membalas dendam dan mengambil kembali Misty Peak. Aku berjanji pada Tuan aku bahwa aku tidak akan membiarkan Misty Peak jatuh ke tangan orang lain. Saat ini, satu-satunya orang yang bisa membantuku adalah kamu. Apakah kamu mengerti apa yang aku coba katakan? Lady Piao Miao bertanya sambil tersenyum. Dibandingkan dengan dinginnya yang dulu, dia sekarang sedikit lebih hangat. Aku mengerti. Chu Feng mengangguk. Dia memang mengerti. Karena menyentuh tabu, kultivasi Lady Piao Miao ditakdirkan untuk berkurang, dan dia ditakdirkan untuk menjadi orang tanpa kultivasi. Itu hanya masalah waktu. Alasan dia memadatkan kultivasinya menjadi mutiara adalah karena dia ingin Chu Feng menggunakannya untuk mengambil kembali semua yang hilang. Ini adalah sesuatu yang dia tidak bisa tidak melakukan, dan itu adalah solusi di tengah tidak ada solusi.
Jika dia melakukan ini, mungkin akan ada beberapa peluang. Jika dia tidak melakukan ini, maka tidak akan ada peluang sama sekali. Bab 930 Pertaruhan Besar. Kamu orang yang pintar. Aku yakin kamu tahu kamu tidak bisa dengan mudah mendapatkan kekuatan di dalam mutiara warisan abadi ini. Bahkan jika kamu memperbaikinya, budidayanya tidak akan permanen. Itu hanya akan memberi kamu bantuan untuk waktu yang singkat. Setelah batas waktu tertentu berlalu, tidak hanya budidaya mutiara warisan abadi akan meninggalkan tubuhmu, kamu akan bertemu dengan serangan balasan yang menyakitkan. Penderitaannya, meskipun tidak mencukupi untuk mengambil nyawamu, sudah dekat tak tertahankan. Kamu harus siap secara mental untuk itu, Lady Piao Miao menambahkan. Aku mengerti. Jika aku bisa menyelamatkan Ziling dan yang lainnya, mengambil kembali puncak misti, dan membalaskan dendammu, sedikit rasa sakit bukanlah apa-apa. Wajah Chu Feng adalah salah satu resolusi. Meskipun Tan Tai Sui sudah mengatakan dia akan berurusan dengan Jiang Qixia, dia masih hanya peringkat 9 Martial Lord. Chu Feng tidak tahu persenjataan teknik apa yang dimilikinya, juga dia tidak yakin dia akan mengalahkannya. Seperti kata pepatah, daripada mengandalkan orang lain, mengapa tidak mengandalkan diri sendiri? Jika itu adalah sesuatu yang sesuai dengan kemampuannya, dia masih akan lebih suka mengandalkan dirinya sendiri bahkan jika dia harus membayar harga tertentu. Jadi, jika ada kesempatan, Chu Feng ingin secara pribadi menyelamatkan Ziling dan yang lainnya. Bagaimanapun, mereka adalah kekasih dan saudara laki-lakinya. Aku tahu aku tidak salah. Lady Piao Miao mengangguk puas, lalu menambahkan, tapi Chu Feng, mutiara warisan abadi ini tidak dapat disempurnakan dengan mudah. Itu bisa disempurnakan oleh hanya mereka yang mengolah teknik misterius pemindahan abadi. Adapun tekniknya sendiri, itu hanya bisa dibaca tetapi tidak menyebar. Itu terukir pada tablet teknik misterius di Misty Peak. Jika kamu ingin memperbaiki Pearl of Immortal Inheritance aku, kamu harus terlebih dahulu mengembangkan teknik misterius transferensi immortal, dan jika kamu ingin melakukan itu, kamu pertama-tama harus menyelinap ke Misty Peak, kata Lady Piao Miao. Menyelinap ke Misty Peak, bagaimana mungkin? Saat ini, puncak berkabut telah diambil alih oleh Kepulauan Eksekusi Abadi. Mengesampingkan ancaman berbahaya dari Jiang Qixia, Murong Mingtian saja sangat sulit untuk dihadapi. Menyelinap sudah sulit, dan jika kamu ingin mengembangkan teknik misterius pemindahan abadi di depan tablet batu, itu tidak mungkin. Wajah Qiu Sui Fuyan adalah salah satu yang mengejutkan. Dia merasa itu sesuatu dari pertanyaan. Itu benar-benar terlalu berbahaya. Ini memang sangat sulit, tetapi jika kamu mengambil risiko, masih ada peluang, kata Lady Piao Miao. Senior Piao Miao, apakah kamu memiliki semacam rencana? Tanya Chu Feng. Aku memang punya rencana, tetapi ini sangat berbahaya, kata Lady Piao Miao. Senior, tolong katakan padaku. Chu Feng diputuskan. Selama ada kesempatan untuk menyelamatkan Ziling dan yang lainnya, dia bersedia melakukan hal-hal yang lebih berbahaya. Pertama-tama kamu harus mengubah penampilanmu terlebih dahulu. Itu tidak terlalu sulit, tetapi topeng transformasional kamu tidak dapat digunakan karena itu benar-benar tidak akan bekerja di depan Murong Mingtian dan Jiang Qixia. Jika kamu bertemu mereka, kamu sudah mati. Ada pelet perubahan di kosmos sak aku, ditinggalkan oleh tuanku. Jika kamu mengkonsumsinya dan mengubah penampilan kamu, mereka tidak akan mengenali kamu. Fuyan, kamu memberikannya kepadanya. Saat Lady Piao Miao berbicara, dia memberikan kosmos sak kepada Qiu Sui Fuyan. Dia menerimanya, dan dengan sangat cepat menemukan pelet yang mengandung kekuatan obat yang sangat kuat. Dia memberikannya kepada Chu Feng setelah membawanya keluar, tetapi kemudian berkata, Ibu. Meskipun pelet perubahan ini dapat mengubah penampilan Chu Feng dan memungkinkannya untuk menyelinap ke Misty Peak, dia masih tidak bisa mendekati tablet batu yang mencatat teknik misterius. Fuyan, ambil jar imemorial aku, kata Lady Piao Miao. Qiu Sui Fuyan menyadari, dia sekarang tampaknya mengerti rencana Lady Piao Miao. Dari kosmosak, dia mengeluarkan kendi lumpur yang agak hancur. Chu Feng berada di dekat Qiu Sui Fuyan, jadi dia memeriksa tabung ketika dia mengeluarkannya. Dia menemukan bahwa itu sangat istimewa, itu semacam barang harta karun. Formasi di atasnya bukan yang sederhana sama sekali, dan memancarkan perasaan misterius yang tidak bisa dijelaskan oleh Chu Feng. Namun, ketika Chu Feng mengalihkan pandangannya ke stoples lumpur, ekspresinya sangat berubah. Dia kaget. Di dalam guci lumpur, ada kesadaran seorang wanita yang tidak sadar. Chu Feng mengenalinya, itu adalah tunangan Murong Sun, Ya Fei. Senior, ada apa ini? Tanya Chu Feng dengan wajah tertegun. Saat itu, di Ravin yang sudah rusak, Chu Feng secara pribadi telah melihat kematian Ya Fei. Namun, kesadaran ini tidak diragukan lagi miliknya. Dia belum mati. Ketika kamu berada di Ravin yang bejat, aku juga ada di sana. Aku merasa Ya Fei akan berguna, jadi ketika Murong Sun membunuhnya,
aku menggunakan teknik untuk merebut kesadarannya. Saat ini, keberhasilanmu dalam mengembangkan teknik misterius pemindahan abadi akan sepenuhnya bergantung padanya, kata Lady Piao Miao. Senior, aku tidak mengerti apa yang kamu maksud. Chu Feng sudah sangat terkejut, dan sekarang, dia bahkan sedikit terpana. Immortal Execution Archipelago First Immortal mengutamakan Yafei, cucunya. Dari pengetahuan aku tentang dia, cintanya kepada Yafei jauh melampaui kesetiaannya kepada Kepulauan Eksekusi Immortal. Setelah mengetahui kematian Yafei, kesedihan yang dia rasakan mirip dengan kematian. Jika dia mengetahui bahwa Yafei sebenarnya dibunuh oleh Murong Sun, dia pasti akan memakan setiap makhluknya. Jadi, selama kamu membawa kesadaran Yafei ke Immortal pertama, lalu katakan padanya aku punya metode untuk menghidupkannya kembali, dia kemungkinan besar akan membantumu, kata Lady Piao Miao. Ibu, bagaimana jika First Immortal itu menjanjikan kita untuk membantu kita, tetapi kemudian merugikan Chu Feng setelah membawanya ke Misty Peak? Apa yang harus kita lakukan? Qi Usui Fuyan sangat khawatir. Yafei ada di tangan kita. The First Immortal tidak akan membahayakan nyawa cucunya. Selain itu, seperti yang aku katakan, ada risiko besar yang menyertai misi ini. Jika ada peluang mutlak untuk sukses, maka tidak akan ada risiko untuk dibicarakan, kata Lady Piao Miao. Tapi, Qi Usui Fuyan masih khawatir. Sister Fuyan, tidak apa-apa. Serahkan ini padaku. Jika aku tidak salah, saat ini Immortal pertama tidak berada di Misty Peak tetapi bekas markas mereka. Seharusnya tidak sulit untuk bertemu dengannya. Saat Chu Feng berbicara, dia membentang ke arah tabung lumpur dan ingin memulai dengan cepat. Chu Feng, jangan terburu-buru. Kita masih harus merencanakan secara detail. Lady Piao Miao berbicara lagi. Selain itu, dia melambaikan tangannya, menunjukkan Chu Feng untuk tidak mengambil stoples lumpur. Jadi, Chu Feng duduk kembali. Dia tahu dia pasti punya rencana. Aku tahu sifat Murong Mingtian dengan sangat baik. Meskipun kelihatannya dia memperlakukan Murong Nikong dan yang lainnya dengan sangat baik, pada kenyataannya, mereka hanyalah bidak caturnya. Dia tidak memberikan kepercayaan mutlak kepada siapapun. Bahkan jika Immortal pertama menyelinap kamu ke puncak berkabut, kamu mungkin tidak memiliki kesempatan untuk pergi ke tablet teknik misterius dan melihat metode budidaya teknik misterius transferensi Immortal. Jadi, jika kamu ingin sukses, kamu harus bertaruh besar, kata Lady Piao Miao. Senior Piao Miao, taruhan macam apa yang kamu bicarakan? Tanya Chu Feng. Ini pertaruhan, buat atau hancurkan, kata Lady Piao Miao dengan serius.